Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosep Japar Sidik dari kelompok 2. Saya akan mengunggah tugas ruang kolaborasi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dibersamai oleh Bapak Fasilitator yaitu Mr. Haji Swandaru MPD dan juga kedua para pengajar praktik yaitu Miss Siti Sarifah Royhana SPD dan juga Ibu Sofi Sutiawati SPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Di antaranya ada Ibu Pipit Nita Fatimah sebagai moderator, Bapak Dedi Ahmad sebagai pemateri, dan saya sendiri yaitu Yosep Japar Sidik sebagai pemateri. Saya akan membacakan situasi pembelajaran Pak Darmawan terkait sistem pencernaan. Pak Darmawan akan mengajar materi tentang cara kerja sistem organ pencernaan manusia minggu depan. Saat merencanakan pembelajaran, dia mempersiapkan sumber belajar seperti poster, diagram, dan berbagai bacaan. Meski tidak ada komputer, dia tetap mengunduh video tentang pencernaan lewat handphonenya untuk murid tertentu yang membutuhkan bantuan lebih. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan serta mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dan instruksinya. Contohnya membaca buku, mengamati poster lalu berdiskusi, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang akan dikuasai. Saling tanya jawab untuk memastikan muridnya paham makna sistem. Selanjutnya, pembentukan kelompok berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Karena tugas pertama setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca dengan kemampuan membaca murid. Tiap kelompok diminta untuk menyelesaikan kegiatan yang disiapkan Pak Darmawan dalam waktu 1 minggu. Keputusan kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Dalam penilaian, Pak Darmawan memantau pemahaman muridnya dengan mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan menunjukkan video lewat handphone kepada murid yang tampak masih kesulitan. Dia juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan. Pak Darmawan membuat penilaian berjenjang, tier assessment, untuk murid yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, ada 4 pertanyaan yang akan kami coba jawab dengan cara berdiskusi. Pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Untuk jawabannya, yang pertama, kesiapan belajar. Pak Darmawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca mereka. Ia menyesuaikan tingkat kesulitan teks bacaan yang diberikan pada setiap kelompok sesuai kesiapan belajar mereka. Yang kedua, dari minat belajar. Pak Darmawan menyediakan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster, bacaan dari buku, artikel, komik sains, dan video untuk mengakomodasi minat belajar yang beragam. Tiga, yaitu dari gaya belajar. Dengan menyediakan berbagai aktivitas seperti membaca, mengamati poster, berdiskusi, membuat ringkasan, dan menjawab pertanyaan, Pak Darmawan berusaha memenuhi preferensi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik murid-muridnya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu
bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Untuk jawabannya, Pak Darmawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca mereka. Ini membantu dalam menyesuaikan materi bacaan yang akan diberikan kepada setiap kelompok sehingga sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing siswa. Yang kedua, ada observasi dan interaksi. Selama proses pembelajaran, Pak Darmawan melakukan observasi terhadap perilaku dan interaksi siswa. Ia memantau tingkat partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan yang memberikan gambaran tentang minat dan kebutuhan individual mereka. Kemudian, penggunaan beragam sumber belajar. Dengan menyediakan berbagai sumber belajar seperti poster, buku, artikel, komik, dan video, Pak Darmawan dapat memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Ia juga menanyakan kepada siswa tentang sumber belajar yang mereka miliki, yang menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam memahami kebutuhan mereka. Pak Darmawan juga membuat kartu pertanyaan untuk membantu siswa mengkonstruksi pemahaman mereka. Diskusi kelompok juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pemahaman dan tantangan yang mereka hadapi yang dapat diidentifikasi oleh guru. Kemudian Pak Darmawan juga melakukan penilaian berjenjang. Setelah kegiatan pembelajaran, Pak Darmawan melakukan penilaian berjenjang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Tugas yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa sehingga ia dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar yang spesifik. Pertanyaan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Guru terlebih dahulu mempersiapkan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Beberapa sumber tersebut seperti poster diagram terkait dengan organ pencernaan yang sedang dibahas, berbagai macam bacaan tentang organ pencernaan seperti buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, artikel dan majalah anak dan komik sains milik salah satu muridnya. Video disajikan untuk murid-murid yang butuh bantuan lebih. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Mengelompokkan murid berdasarkan pada tingkat kemampuan murid agar teks yang diberikan dapat dibaca sesuai dengan kemampuannya. Selama kegiatan, guru selalu memantau pemahaman murid dengan memberi pertanyaan, menunjukkan sebuah video pada murid yang kesulitan, memberi kebebasan bagi kelompok untuk memilih kegiatan mana yang akan terlebih dahulu ingin mereka kerjakan. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Selain laporan hasil wawancara, akan ada variasi produk dari hasil penilaian dengan sistem berjenjang, seperti diagram alur pencernaan, cerita narasi, dan cerita kreatif. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Jawabannya, Pak Darmawan telah melaksanakan assessment for learning, penilaian selama proses pembelajaran. Guru terus memantau pemahaman murid dengan mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan atau tantangan lebih, serta membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid diperhatikan. Pak Darmawan juga melakukan assessment of learning, yaitu penilaian hasil belajar. Guru melakukan penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Untuk murid yang kurang, membuat sebuah diagram alur sederhana, penjelasan singkat dan jelas. Untuk murid yang sedang, membuat sebuah cerita narasi tentang alur perencanaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid yang tinggi,
Membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seseorang dengan kosakata yang lebih sulit. Dan penilaian yang terakhir adalah assessment as learning, yaitu berfungsi sebagai tes formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dengan melibatkan peserta didik secara aktif. Dalam kegiatan penilaian tersebut, peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Setelah melakukan presentasi, kami mendapatkan umpan balik yaitu 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Lucy terkait apakah asesmen sumatif ini masih relevan jika diimplementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Rika, bagaimana supaya tidak terjadi bully dalam pengelompokan siswa? Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Winda, bagaimana mensiasati siswa kelas tinggi yang masih belum lancar membaca? Dan kelompok kami berusaha menjawab dari ketiga pertanyaan tersebut. Yang pertama, asesmen sumatif untuk menilai pemahaman siswa setelah suatu periode pembelajaran tertentu. Meskipun bersifat lebih final, asesmen ini masih dapat memberikan wawasan tentang beragam tingkat pemahaman siswa dalam konteks berdiferensiasi. Guru dapat menggunakan hasil asesmen sumatif untuk mengidentifikasi area kebutuhan yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk setiap siswa. Jadi, asesmen sumatif ini sangat relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk jawaban yang kedua, poin-poinnya adalah yang pertama, tanggapi kejadian itu dengan serius. Yang kedua, hargai dan berterima kasihlah pada siswa tersebut karena telah melapor kepada Anda. Yang ketiga, yakinkan diri dia bahwa itu bukan salahnya. Keempat, tunjukkan empati. Untuk kelima, bantu anak yang dibully untuk membela dirinya sendiri bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai oleh temannya. Dan yang keenam, tanyakan kepada anak tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat dia merasa aman. Untuk jawaban pertanyaan yang ketiga yaitu yang pertama, ajarkan anak membaca dengan cara yang tepat. Yang kedua, baca bersama anak. Yang ketiga, latihan membaca secara rutin. Yang keempat, beri dukungan kepada anak agar anak dapat terus termotivasi. Kemudian berikut cara anak agar menyukai buku yang bisa diterapkan di rumah. Kenalkan anak dengan buku sedini mungkin. Dan yang kedua, pilihlah buku yang menarik. Di penghujung ruang kolaborasi sesi 2 yaitu modul 2.1, saya mendapatkan pertanyaan pemantik dari Mr. Fasilitator. Yang pertama, jika Anda sebagai kepala sekolah, apa yang akan Anda lakukan saat mendampingi guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen, serta menyusun pelaporan capaian pelajaran peserta didik dengan memperhatikan karakteristik guru? Pertanyaan yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana bentuk pendampingan Anda agar kepala sekolah mendampingi guru dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan pelaporan capaian belajar peserta didik dengan memperhatikan karakteristik guru? Untuk jawaban yang pertama, kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah yang baik akan berdampak pada iklim kelas dan kinerja guru yang baik juga dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pembelajaran adalah variabel guru.
Faktor yang paling dominan mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah kinerja guru. Sebagai pemimpin di satuan pendidikan, kepala sekolah merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mendorong sekolah mewujudkan visi misi, tujuan, dan sasaran melalui berbagai program yang dilaksanakan secara terencana. Peran kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan, dan pendayagunaan serta pemeliharaan secara sarana dan prasarana. Jawaban pada nomor 2, untuk memastikan pelaksanaan pendampingan selaras dengan transformasi peran pengawas sekolah, terdapat beberapa prinsip yang berfungsi sebagai rambu-rambu etika bagi pengawas sekolah. Berikut merupakan prinsip-prinsip pendampingan. Yang pertama adalah profesional, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan pada satuan pendidikan. Kedua, terencana dan strategis, yaitu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang terukur dalam waktu tertentu. Ketiga, bertahap dan mandiri, yaitu dilakukan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan dan dilaksanakan melalui komunitas belajar. Yang keempat, kolaborasi, yaitu dengan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Kelima, asimetris, yaitu dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kondisi, karakteristik, kebutuhan, serta kesiapan masing-masing satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.